Baik, selamat malam sahabat Circles Indonesia sekalian. Terima kasih Mas Dimas untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Topik pembicaraan kita pada malam hari ini adalah hak asasi manusia dan hak kolektif. Dalam kuliah minggu lalu, kita sudah bicara tentang justifikasi universalitas faham hak-hak asasi manusia di hadapan relativisme budaya dan relativisme etis. Dengan membangun argumentasi filosofis, kita telah menunjukkan bahwa faham hak-hak asasi manusia adalah sebuah etika politik global yang melampaui kebinekaan atau keanekaragaman budaya dan pandangan hidup serta agama. Hari ini kita akan mendiskusikan pertanyaan apakah hak-hak kolektif uh, topik itu yang atau pertanyaan itu yang coba kita diskusikan pada ya. Ya, sudah terlihat, Pak Ter. Oke. Uh, Pembicaraan saya akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Ya. Hak-hak kolektif yang biasa dilihat juga atau dimengerti sebagai salah satu model hak asasi manusia yang muncul pada abad ke-20. Lalu pada bagian ketiga kita lihat hubungan antara HAM dan hak-hak kolektif, kemudian hak kelompok dalam kerangka HAM, lalu hak budaya. Yang pertama kita lihat ya, melihat HAM sebagai atau mengerti, mendefinisikan HAM sebagai hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap manusia karena dia adalah manusia. Karena itu HAM itu dikenal juga sebagai hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia lahir. Karena HAM itu bersifat kodrati, maka keberadaan HAM itu mendahului setiap institusi, termasuk institusi negara. Karena itu keberadaan HAM itu tidak bergantung pada faktor-faktor kontingens seperti misalnya asal-usul, ras, jenis kelamin, dan agama. Namun hak asasi manusia yang bersifat kodrati itu dirumuskan sebagai tanggapan atas persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam perjalanan sejarah. Ada persoalan misalnya kekuasaan raja yang absolut. Ada persoalan tentang upah buruh yang tidak adil sebagai konsekuensi dari revolusi industri. Lalu ada persoalan tentang etnis minoritas atau minoritas agama yang tidak diakomodir dalam negara bangsa yang lahir pada abad ke-20. Karena itu, meskipun hak asasi manusia itu lahir sejak adanya manusia, namun dalam kenyataannya perumusan tentang hak asasi manusia itu baru muncul dalam perjalanan sejarah. Karena itu, orang biasanya membagi HAM itu ke dalam 3 generasi. Oh, tidak jalan ya?
Kita lihat generasi pertama yang dikenal dengan generasi hak-hak asasi liberal. Ya. Generasi pertama ini adalah hak asasi manusia yang diangkat dalam perlawanan terhadap kesewenangan para raja dan bangsawan. Jadi dalam pemberontakan masyarakat terhadap monopoli kekuasaan kaum feodal. Hak ini dirumuskan sejak abad ke-17 dan berusaha untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut tersebut. Kita mengenal beberapa jenis hak asasi manusia dari generasi yang pertama ini. Yang pertama itu dikenal dengan hak-hak negatif atau hak-hak liberal. Hak negatif atau hak liberal. Negatif itu berasal dari kata negare atau menyangkal. Jadi hak negatif itu artinya satu hak yang dimiliki oleh setiap manusia untuk tidak diintervensi ruang privatnya oleh institusi manapun, termasuk oleh negara. Jadi hak negatif itu artinya hak dari setiap individu untuk memiliki ruang privat yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh institusi negara. Dan hak negatif ini merupakan jaminan terhadap martabat manusia. Ya. Ada macam-macam bentuk hak negatif, misalnya hak hidup, hak atas keutuhan jasmani, hak untuk bergerak, kebebasan untuk memilih jodoh, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk mengurus rumah tangga sendiri, memilih pekerjaan, tempat tinggal, dan hak atas kebebasan beragama, kebebasan untuk mengikuti suara hati, ya, dan hak kebebasan berkumpul, berserikat, serta hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang. Jadi itu semua masuk dalam hak-hak liberal atau dikenal juga dengan hak sipil. Ya. Lalu yang kedua adalah hak demokratis. Ya. Hak demokratis, esensi demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Ya. Demokrasi kita tahu berasal dari kata demos dan kratein. Demos artinya rakyat, ya. Lalu kratein artinya kedaulatan, pemerintahan. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat itu berdaulat. Jadi hak demokratis artinya hak dari setiap rakyat, setiap warga negara untuk ikut menentukan arah kebijakan politik. Dan hak demokratis diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan menentang kekuasaan feodal para raja. Ya. Contoh hak demokratis adalah hak untuk mengikuti pemilu atau memilih wakil-wakil rakyat, hak untuk mengangkat dan mengontrol pemerintah, juga menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan hak berserikat serta berdemonstrasi. Lalu yang ketiga dari generasi pertama itu dikenal dengan hak-hak positif, ya, hak-hak positif. Hak asasi ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang berhak dituntut oleh individu dan masyarakat dari negara. Alasannya, negara itu bukan tujuan pada dirinya sendiri, tapi alat yang diciptakan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan dari negara dan negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, apa alasannya? Alasannya karena, ya, alasan yang paling sederhana karena warga negara itu adalah yang mempunyai kedaulatan dan mereka membayar pajak. Karena itu pelayanan-pelayanan dari negara itu tidak bersifat karitatif, tapi satu hal yang bisa dituntut oleh warga negara. Hak asasi atas perlindungan atau hak positif, ya, berkorelasi dengan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak asasi warga dari serangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Misalnya, jika segerombolan massa menyerang orang-orang yang sedang beribadat, negara tanpa syarat dan tawar-menawar berkewajiban untuk melindungi warga korban.
Yang tergolong dalam hak positif adalah hak atas perlindungan hukum. Di sini termasuk hak atas perlakuan yang sama di depan hukum atau equal before the law, terhadap hukum yang berlaku surut. Di sini juga dapat dikelompokkan hak warga masyarakat atas kewarganegaraan. Jadi itu beberapa jenis, ya, 3 jenis dari hak sipil politik atau hak liberal yang lahir pada generasi pertama pada abad ke-17. Sekarang kita lihat generasi kedua yang dikenal dengan generasi lahirnya hak-hak sosial atau lahirnya sosialisme. Jadi latar belakang dari lahirnya generasi kedua ini adalah gerakan sosialisme atau gerakan buruh, dan kita tahu para pendiri negara kita, Soekarno, Hatta, lalu Tan Malaka, kemudian sejumlah tokoh lain, pendiri negara lain, mereka cukup familiar dengan pemikiran-pemikiran sosialis atau pemikiran-pemikiran Marxis. Karena itu ketika mereka menyusun konstitusi kita, mereka memasukkan 2 pasal sosialis, yakni pasal 33 dan pasal 34 UUD 45. Ya, ini masuk dalam kelompok hak ini. Hak-hak asasi sosial merupakan buah dari perjuangan kaum buruh dalam membebaskan diri dari eksploitasi kaum kapitalis yang merupakan konsekuensi dari revolusi industri pada abad ke-19. Tanpa hak asasi sosial, maka kebebasan dasar yang diperjuangkan kaum liberal dan republikan hanya dapat dinikmati oleh kelompok kaya atau kuat. Sebab hidup sosial itu ibarat membiarkan domba dan serigala hidup bebas di kandang yang sama, dan sudah pasti serigala akan memangsa domba. Atau dalam ungkapan Benjamin Franklin, demokrasi liberal tanpa hak asasi sosial itu ibarat menyuruh 2 serigala dan 1 domba melakukan pemungutan suara untuk memutuskan mau makan apa. Tentu saja 2 serigala akan menjatuhkan pilihan untuk memangsa domba tersebut. Yang termasuk kelompok hak-hak asasi sosial ini, misalnya hak atas pekerjaan, atas pilihan tempat dan jenis pekerjaan, atas syarat-syarat kerja yang memadai, atas upah yang wajar, atas perlindungan terhadap pengangguran, hak untuk membentuk serikat kerja dengan bebas, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kultural masyarakat. Kelompok hak-hak asasi sosial ini mempunyai suatu persoalan yakni dia agak sulit untuk diproses kalau terjadi pelanggaran. Lain halnya dengan hak sipil politik, ya, itu lebih gampang diproses. Tapi sebenarnya hak asasi sosial ini mau menunjukkan kepada kita bahwa negara itu punya keberpihakan pada mereka yang lemah, atau negara itu dibangun di atas sebuah peradaban, yakni peradaban option for the poor, keberpihakan pada mereka yang lemah. Dan hal ini juga tercantum dalam konstitusi kita. Lalu sekarang kita masuk ke generasi ketiga yang menjadi inti dari pembicaraan kita malam ini, yang dikenal dengan hak-hak kolektif atau hak-hak kelompok, hak-hak masyarakat. Ya. Generasi ketiga hak asasi manusia ini lahir pada abad ke-20 sebagai konsekuensi dari lahirnya negara bangsa atau nation state modern, dan di dalam negara bangsa yang baru lahir itu ada sejumlah kelompok minoritas, entah itu minoritas agama, minoritas etnis, atau minoritas orientasi seksual yang hak-haknya tidak diakomodir oleh negara bangsa yang baru muncul itu. Hak asasi ini tidak merujuk pada individu-individu, tapi pada kelompok orang. Kelompok yang dimaksud adalah minoritas etnis atau religius, seperti yang tadi saya jelaskan, penduduk asli, komunitas adat yang cara hidupnya terancam punah di tengah
dominasi budaya mayoritas. Hak ini lahir setelah masa kolonialisme berakhir dan muncul negara-negara baru. Dalam situasi baru ini, muncul kesadaran bahwa dalam sebuah negara merdeka masih terdapat suku-suku asli, komunitas agama, minoritas ras dan etnik yang hak-haknya tidak dilindungi oleh negaranya. Adat, budaya, dan keyakinan mereka berada di bawah ancaman budaya mayoritas negara. Sebagai jawaban atas persoalan ini, maka dirumuskan hak-hak kolektif yang wajib dilindungi dan dihormati. Yang tergolong dalam hak kolektif adalah hak untuk menggunakan bahasa mereka sendiri dan mendidik anak dalam bahasa pengambilan tanah yang dicuri dari masa lampau, hak otonomi khusus terbatas, dan lain-lain. Hak kolektif biasanya selalu berhadapan dengan ancaman korporasi-korporasi internasional, kebijakan politik pemerintah pusat, dan pihak asing. Pertanyaan kita sekarang, meskipun hak kolektif itu urgen dan perlu diperjuangkan, apakah hak kolektif itu adalah juga hak asasi manusia seperti halnya hak sipil politik atau seperti apa? Kita masuk ke bagian yang ketiga. Kita lihat HAM dan hak kolektif. Yang pertama kita lihat kritik atas konsep hak kolektif sebagai hak asasi manusia. Gagasan tentang hak asasi manusia kolektif merupakan sebuah penyimpangan konseptual yang besar dan membingungkan. Berbagai kelompok, termasuk negara, dapat dan memang memiliki beragam hak. Namun ini bukanlah hak asasi manusia. Apapun kepentingan relatifnya, hak asasi manusia atau hak individu dan hak masyarakat atau kolektif merupakan jenis hak yang sangat berbeda dan harus dibedakan. Ada batasan-batasan sosial yang sah terhadap pelaksanaan semua hak individu. Masyarakat memang memiliki hak-hak tertentu atau setidak-tidaknya tanggung jawab yang secara sah membatasi pelaksanaan banyak hak asasi manusia. Sebuah masyarakat yang tertata dengan baik mesti menyeimbangkan hak-hak individu dengan kewajiban-kewajiban individu. Begitulah Deklarasi Universal setelah menyimpulkan daftar hak-haknya secara eksplisit mencatat keberadaan dan pentingnya kewajiban-kewajiban individu seperti tercantum dalam pasal 29 Deklarasi Universal HAM. Namun, hak asasi manusia hanya merujuk pada satu sisi keseimbangan antara hak dan kewajiban ini. Hak asasi manusia memang harus ditimbang berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial, namun hak asasi manusia tidak boleh dikacaukan atau disamakan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial tersebut. Tidak masuk akal untuk mencoba memahami kewajiban-kewajiban individu kepada masyarakat sebagai hak asasi manusia kolektif, seperti halnya tidak masuk akal untuk mencoba mereduksi semua kewajiban sosial menjadi kewajiban yang terkait dengan hak asasi manusia individual. Baik hak maupun kewajiban sama-sama penting. Keduanya bahkan seringkali saling terkait, namun keduanya sangat berbeda. Bagaimanapun juga, bahaya nyata di sebagian besar tempat dewasa ini bukanlah penekanan yang berlebihan pada hak asasi manusia individual. Ada yang mengatakan bahwa bahaya budaya kita yang kolektif itu bisa dirusakkan oleh konsep hak asasi manusia yang terlalu menekankan kebebasan dan individualitas. Di sebagian besar negara, hak asasi manusia individual hanya dilindungi secara lemah dan renggang. Pengaburan konseptual yang melekat dalam gagasan hak asasi manusia kolektif hanya dapat mengarah pada penekanan berlebihan, lebih lanjut pada kewajiban-kewajiban sosial. Seruan terhadap hak-hak rakyat secara kolektif paling sering
dimanipulasi oleh rejim-rejim paternalistik yang menindas untuk mengabaikan dan memberangus keinginan atau untuk menolak hak-hak orang yang nyata dan konkret. Retorika hak-hak rakyat atau massa terlalu sering tampaknya tidak memiliki tujuan kecuali untuk membenarkan penolakan hak-hak yang paling spesifik dari kebanyakan orang. Bahaya penyalahgunaan politik terutama kuat ketika badan kolektif yang dianggap memiliki hak asasi generasi ketiga ini adalah negara. Negara bisa menggunakan alasan ini untuk mengabaikan pemenuhan hak-hak individual. Sebagai misal, negara secara teratur dianggap memiliki hak asasi manusia untuk pembangunan. Tidak hanya oleh negara-negara seperti di uh, Eropa Timur dulu pada masa Perang Dingin, tapi juga oleh negara-negara dunia ketiga. Mereka menjadikan ideologi pembangunan sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Seperti misalnya melakukan penggusuran demi pembangunan. Ada beberapa masalah konseptual yang tidak dapat diatasi dalam klaim bahwa negara memiliki hak asasi manusia. Bahkan jika kita memperbolehkan keberadaan hak asasi manusia kolektif dari rakyat, masyarakat, dan keluarga, namun kita mesti menarik garis batas pada negara yang merupakan entitas hukum dan teritorial buatan. Dan kita mesti menarik garis batas di sini karena ancaman yang sangat nyata bahwa apa yang disebut hak asasi manusia negara akan dipertentangkan dengan hak asasi manusia setiap warga negara, seraya mengubah hak asasi manusia dari instrumen pembebasan manusia menjadi jubah baru dan sangat kejam untuk penindasan dan dominasi. Mengakui hak asasi manusia negara untuk perdamaian, pembangunan, dan sejenisnya hanya akan melemahkan kemampuan para korban penindasan untuk mengajukan klaim-klaim hak asasi manusia yang efektif. Baru ini terbilang tidak jelas. Hak asasi manusia tradisional, baik itu hak sipil maupun hak politik, entah ekonomi atau sosial, terutama ditujukan untuk berhadapan dengan negara itu sendiri. Namun hak-hak generasi ketiga, seperti hak untuk pembangunan, ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tidak ditujukan untuk berhadapan dengan siapapun secara khusus, namun di sisi lain, karena ditujukan untuk berhadapan dengan dunia secara luas, maka hak-hak tersebut menyediakan dasar yang mudah bagi rejim-rejim represif untuk mengalihkan kesalahan atas kegagalan mereka kepada pihak lain. Ya, jadi itu persoalannya. Karena tujuan advokasinya tidak jelas, maka ada bahaya bahwa hak-hak kolektif itu bisa dimanipulasi oleh negara untuk melegitimasi penindasan yang dia lakukan. Selain itu, karakter mulia dan tidak jelas dari tujuan perdamaian, pembangunan, dan hak-hak generasi ketiga lainnya dapat digunakan untuk menutupi banyak dosa para pejabat atau dosa negara. Sebagai contoh, pembangunan adalah alasan standar rejim represif di banyak dunia ketiga untuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang sistematis, yang bahkan yang paling brutal sekalipun. Bahkan hak rakyat atas perdamaian atau pembangunan menghadirkan bahaya serupa karena peran negara yang hampir universal sebagai perwakilan masyarakat yang diakui secara hukum di dunia kontemporer. Kita lihat poin 32.
Ya, mohon bersabar sebentar, sahabat sekalian. Tampaknya jaringan di tempat Pater Otto sedang ada tantangan ya. Halo? Ya, silakan Pater, sudah tersambung lagi. Ya, oke. Ya, minta maaf karena jaringan agak Ya, saya Pak. juga tidak tahu malam ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Eh, Kendati pun demikian, Kovenan Hak Sipil Politik atau Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia tentang hak sipil politik mengakui hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Misalnya pasal 1 ya ayat 1 itu dikatakan di sana semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Jadi hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Lalu pasal kedua atau ayat kedua itu berbunyi semua bangsa dapat untuk tujuan mereka sendiri dengan bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka. Dalam hal apapun, mereka tidak boleh dirampas dari sumber penghidupannya sendiri. Lebih jauh, hak untuk pembangunan terus berlanjut melalui proses kodifikasi hukum internasional dan telah dianggap sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional oleh sejumlah negara. Oleh karena itu, apapun manfaat argumentasi yang menentang hak asasi manusia kolektif tadi, namun yang jelas bahwa bahasa tentang hak-hak rakyat atau hak-hak bangsa itu tetap ada dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Asasi Manusia. Namun, jika kita mesti berbicara tentang generasi ketiga hak-hak kolektif, solidaritas atau hak-hak rakyat atau hak bangsa sebagai hak asasi manusia, maka hak-hak tersebut harus ditafsir hanya sebagai hak-hak individu yang bertindak sebagai anggota kelompok sosial. Saya kira ini perlu mendapat penekanan. Jadi ketika kita bicara tentang hak kolektif, itu maksudnya adalah hak-hak individu sebagai anggota dari kolektif tertentu. Sebagai ilustrasi, mari kita menelisik hak untuk menentukan nasib sendiri. Satu-satunya hak rakyat atau bangsa yang telah ditetapkan dengan jelas dalam dokumen internasional hak asasi manusia. Sejalan dengan argumentasi yang tadi saya kemukakan mengenai evolusi dalam daftar hak asasi manusia sebagai tanggapan terhadap ancaman baru terhadap martabat manusia, kita dapat melihat hak ini sebagai tanggapan yang tepat terhadap imperialisme yang biasanya mengingkarinya dengan mengorbankan seluruh rentang hak asasi manusia. Ancaman terhadap martabat manusia yang ditimbulkan imperialisme berasal dari luar negeri dan mempengaruhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Oleh karena itu, penekanannya adalah pada dimensi kolektif, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak itu dirumuskan sebagai hak rakyat atau hak bangsa. Namun hak-hak yang diperjuangkan di dalamnya adalah tetap hak-hak individual. Namun dimensi kolektif ini terkait erat dengan beberapa hak asasi manusia individual yang mapan. Hak suatu bangsa untuk menentukan status politik dan jalur pembangunannya, misalnya, dapat dilihat sebagai ekspresi kolektif dari hak atas partisipasi politik yang di bawah pemerintahan penjajahan secara sistematis ditolak oleh seluruh bangsa. Demikian pula, hak suatu bangsa atau kekayaan dan sumber daya alamnya dapat dilihat sebagai jaminan bahwa sarana material untuk memenuhi berbagai macam hak tidak akan terus-menerus dijarah oleh berbagai negara. Ya, tampaknya terputus lagi. Mohon kesabaran, sahabat sekalian.
Kita menunggu koneksi ulang, Pater Uto. Ya, silakan Pater. Tadi terputus Ya, lagi. oke. Ya, sorry ya Mas Dimas. Ya, uh, apa yang dimaksudkan dengan kata menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri di sini? Secara kasar, hal ini melibatkan penghormatan terhadap semua hak asasi manusia lainnya, dan khususnya hak untuk berpartisipasi dalam politik dan kebebasan berbicara, kebebasan pers, berkumpul, dan berserikat. Jika hak-hak ini sepenuhnya dihormati, maka sulit untuk melihat bagaimana hak untuk menentukan nasib sendiri dapat ditolak. Sebaliknya, penolakan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri terjadi terutama melalui penolakan terhadap hak asasi manusia individual. Hanya sedikit atau sama sekali tidak ada yang dapat dilakukan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri yang tidak dapat dicapai melalui pelaksanaan hak asasi manusia yang konvensional. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hak kolektif sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri, sebenarnya yang diperjuangkan di sana adalah hak-hak individual seperti yang dirumuskan dalam hak kovenan tentang hak sipil dan hak politik. Dalam praktiknya, hak untuk menentukan nasib sendiri yang diakui secara internasional meskipun tampaknya luas namun diperlakukan sebagai hak yang sangat sempit. Ketakutan negara-negara akan pemisahan diri dan kecemasan berbagai pemerintah akan revolusi telah berpadu untuk membatasi hak untuk menentukan nasib sendiri menjadi tidak lebih dari hak untuk berdaulat atau otonomi bagi negara-negara ya yang masih ada di fase ini. Mengingat bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri muncul sebagai bagian dari perjuangan melawan imperialisme barat, maka hal ini tidaklah mengejutkan. Namun seperti yang kita lihat tadi, Iqbal menautkan hak asasi manusia dan hak hak negara sangatlah berbahaya. Untuk segenap pembicaraan tentang individualisme yang berlebihan, masalah di dunia DFI ini bukanlah terlalu banyaknya hak individu, melainkan hak asasi manusia individual yang tidak cukup dihormati. Negara dan masyarakat memiliki berbagai tuntutan terhadap individu, dan negara modern memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membuat individu bertekuk lutut, jika perlu dengan meremukkan pikiran dan tubuh mereka. Hak asasi manusia dan hak hukum paralel terbilang di antara segelintir sumber daya individu dalam menghadapi negara modern. Setiap hari kita melihat individu ditindas masyarakat. Jarang atau mungkin jika pernah kita melihat masyarakat terkoyak oleh persekutuan pelaksanaan hak asasi manusia individual. Sebaliknya, kekacauan dan kemerosotan sosial lazimnya dikaitkan dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia individual oleh negara atau segmen masyarakat terorganisasi lainnya. Hak asasi manusia merupakan sumber daya intelektual dan moral yang langka dan berharga dalam perjuangan untuk memperbaiki keseimbangan antara masyarakat, antara negara, dan individu. Kecuali kita melestarikan karakter khas dari hak asasi manusia dan berdiri teguh membela karakter hak asasi manusia sebagai hak individual, maka peran positif hak asasi manusia dalam perjuangan untuk martabat manusia mungkin akan terganggu. Jadi sekali lagi yang mau dikatakan di sini bahwa hak kolektif itu ada ya dalam perjuangan, tapi dia selalu harus dimengerti sebagai bagian integral dari hak-hak individual. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, kita melihat hubungan antara hak kolektif dengan hak asasi manusia. Atau kita coba melihat hak kolektif atau hak kelompok dalam teropong atau kerangka hak asasi manusia. Jangkauan kelompok kolektif memiliki hak yang sangat luas.
misalnya keluarga, klub, privat, serikat profesi, organisasi amal, perusahaan bisnis, ras minoritas, kelompok etnis, komunitas agama, masyarakat, dan negara. Dalam diskusi tentang hak asasi manusia, hak kelompok keluarga, minoritas ras dan etnis, komunitas agama, dan rakyat atau bangsa kemungkinan besar menjadi sangat penting. Manusia individu dewasa ini seringkali melihat identitas pribadinya ditentukan dalam ukuran yang signifikan oleh keanggotaan dalam kelompok-kelompok ini. Dan dengan demikian, kehidupan yang bermakna dan bermartabat bagi individu-individu tersebut akan terkait erat dengan keanggotaan dan partisipasi mereka dalam kelompok-kelompok tersebut. Bahkan dalam masyarakat barat modern, di mana individualisme tampaknya telah mencapai puncak perkembangan historisnya, hanya sedikit orang yang mendefinisikan diri mereka sepenuhnya sebagai individu. Individu yang terisolasi dan teratomisasi lebih merupakan kekecualian daripada kaidah. Sebagian besar orang Barat masih mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari sebuah keluarga. Bahkan bagi banyak orang, keluarga merupakan lokus terpenting bagi identitas pribadinya. Banyak individu mendefinisikan dirinya secara signifikan berdasarkan agamanya. Hal ini telah lama terjadi dalam komunitas Katolik di Eropa atau kelompok-kelompok evangelis di Amerika Serikat dan di beberapa tempat lainnya, ya. Atau dengan munculnya populisme kanan, sekarang orang mulai mengidentifikasikan diri kembali dengan kolektif promedial seperti itu, seperti agama, suku dan etnis. Sejauh individu-individu mendefinisikan dirinya dan melakoni hidupnya sebagai bagian dari kelompok kolektif tersebut, maka mereka akan cenderung melaksanakan hak asasi manusia bukan terutama sebagai individu yang terpisah, melainkan lebih sebagai anggota kelompok. Bahkan jauh dari sifatnya yang secara inheren memusuhi hak-hak kelompok, banyak hak asasi manusia secara eksplisit melindungi individu-individu dalam kapasitas mereka sebagai anggota kelompok, terutama dalam kasus keluarga, untuk melindungi mereka dari diskriminasi atas dasar keanggotaan tersebut. Yang lebih penting lagi, banyak hak asasi manusia dapat didayagunakan oleh mereka yang memiliki afiliasi kelompok yang kuat untuk membela atau bahkan memperkuat kelompok tersebut. Misalnya hak atas kebebasan berbicara, berserikat, dan beragama sangat penting bagi berkembangnya komunitas-komunitas agama minoritas di sejumlah negara. Saling bertentangan. Konflik biasanya muncul dari upaya untuk menegakkan keutamaan identitas kelompok melampaui atau dengan hak tersebut. Itu misalnya kita jumpai dalam kelompok-kelompok religius. Hak asasi manusia mendefinisikan seseorang sebagai individu dan memberi prioritas kepada klaim individu atas masyarakat dan kelompok sosial lainnya. Sejauh individu melaksanakan hak asasi manusianya dengan cara yang tidak sesuai seperti ini, berarti mengancam kelompok tersebut terkikis atau berubah karena pelaksanaan hak asasi manusia yang bebas oleh para anggota kelompoknya, maka hasil seperti itu kemungkinan besar
dapat diterima secara moral dan politik, bahkan seringkali diinginkan oleh kelompok atau anggota kelompok tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian yang kelima, bagian terakhir dari ulasan ini. Kita lihat hubungan antara hak budaya dan identitas budaya. Yang pertama, kita lihat definisi dari hak budaya. Apa itu hak budaya? Hak-hak budaya merujuk pada cara hidup suatu komunitas, namun bukan segi-segi cara hidup yang diatur oleh kelas-kelas hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, hak budaya dalam banyak hal merupakan kategori residual. Meskipun demikian, kategori ini terbilang hakiki karena cara hidup khas suatu komunitas biasanya memiliki nilai penting setidak-tidaknya bagi para anggotanya. Dan kita melihat partisipasi dalam budaya sebagai hal yang hakiki bagi kehidupan yang bermartabat. Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia mencantumkan sejumlah hak budaya. Pasal 27 Deklarasi Universal HAM mengakui hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya satu komunitas. Lalu pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengakui hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dan tugas negara untuk mengambil langkah-langkah yang mutlak diperlukan demi pelestarian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan budaya. Karena itu di Indonesia kita memiliki misalnya Dirjen Kebudayaan atau sekarang bahkan Kementerian Kebudayaan. Ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pasal 15 ini. Lebih jauh dari itu, pasal 13 memberi kebebasan bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah selain yang didirikan oleh negara. Hal ini dapat menjadi sarana penting bagi budaya-budaya minoritas dan kelompok-kelompok lain untuk melestarikan identitas budayanya. Pasal 27 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik menjamin para anggota kelompok minoritas hak-hak dalam persekutuan dengan para anggota kelompok mereka yang lain untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan menjalankan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri. Kutipan langsung. Lebih jauh, seperti yang kita lihat tadi, banyak hak asasi manusia lainnya, khususnya hak atas kebebasan berbicara, pers, berkumpul, beragama, dan berpartisipasi dalam politik, serta hak atas non-diskriminasi dan perlindungan hukum yang setara dapat digunakan secara efektif untuk melindungi hak-hak budaya, kaum minoritas, dan bahkan kelompok mayoritas. Dalam uraian berikut, hak budaya mengacu pada hak-hak para anggota komunitas, khususnya komunitas minoritas, untuk melestarikan budaya khas mereka. Dalam pengertian ini, hak budaya anehnya merupakan isu yang sangat luas. Sebagian besar negara di dunia ketiga memiliki budaya minoritas dan bahkan budaya yang sebelumnya dominan namun kini terancam. Isu ini penting karena sejumlah negara di dunia pertama dan dunia kedua, misalnya suku Indian atau suku Inuit dan Métis di Kanada, penduduk asli Amerika, lalu orang Kuba di Amerika Serikat, suku Breton di Prancis, suku Welsh di Inggris, suku Armenia, dan sejumlah suku-suku lain, ya, merasa bahwa hak-hak mereka kurang mendapat perhatian yang serius. Dalam kasus ekstrim seperti ini, hak-hak budaya secara harfiah dapat menjadi masalah hidup atau masalah mati. Ya. Kasus hak kolektif tadi, yang terancam adalah kehidupan dari individu yang menjadi anggota dari kelompok etnis atau kelompok
budaya bersangkutan. Kita lihat sekarang hubungan antar budaya, individu, dan kelompok. Subjek dari semua hak asasi manusia adalah individu, dan individu adalah anggota komunitas. Seorang dapat memegang hak asasi manusia baik sebagai individu yang terpisah maupun sebagai anggota komunitas. Gagasan untuk menghormati dan melanggar hak asasi manusia didasarkan pada gagasan individu sebagai bagian dari komunitas dan ikhtiar sosial yang lebih luas. Namun tetap saja benar bahwa sebagian besar hak asasi manusia merujuk secara prinsipil pada individu yang dianggap terpisah dari komunitas. Dan hak-hak tersebut dinilai terutama sebagai tuntutan berhadapan dengan komunitas atau negara. Namun hak-hak budaya merujuk terutama kepada individu sebagai anggota komunitas. Lebih jauh, bila komunitas yang dirujuk oleh sebagian besar hak asasi manusia lainnya adalah komunitas politik, khususnya komunitas politik seperti terwujud dalam negara, maka hak budaya merujuk kepada komunitas budaya yang biasanya lebih kecil daripada dan berada dalam batas negara. Hak-hak budaya sangat penting karena melindungi individu dalam komunitas budaya berhadapan dengan negara dan komunitas mayoritas. Semua hak asasi manusia memberi perlindungan melawan sebuah negara atau serbuan negara dalam bidang-bidang yang penting bagi kehidupan yang syarat dengan martabat manusia. Hak-hak budaya melindungi segi-segi penting martabat pribadi yang didasarkan pada keanggotaan dalam suatu komunitas budaya, seperti halnya dalam komunitas politik dan komunitas ekonomi. Semua hak asasi manusia melindungi individu dalam pilihan mereka akan suatu cara hidup dan dalam batasan tertentu dalam mengejar suatu cara hidup. Beberapa hak asasi manusia memusatkan perhatian pada standar minimum yang dibutuhkan untuk mengejar cara hidup yang otonom. Yang lain menekankan bahwa negara tidak dapat dibiarkan memaksakan suatu gagasan substantif tertentu tentang kehidupan yang baik. Kebebasan sipil mewakili penekanan ini secara paling jelas. Artinya kebebasan sipil menjamin bahwa ruang-ruang privat setiap warga negara itu tidak diintervensi oleh negara. Hak budaya juga berusaha untuk melindungi, atau lebih tepatnya untuk memungkinkan mereka dalam suatu komunitas untuk berusaha mempertahankan suatu cara hidup terhadap sebuah komunitas lain, dan khususnya ketika berhadapan dengan negara. Namun hak budaya mungkin menuntut lebih daripada sekedar prinsip non-diskriminasi atau setidak-tidaknya kebijakan non-diskriminasi yang sangat aktif dan afirmatif. Melindungi suatu cara hidup mungkin memerlukan tidak hanya jaminan kesetaraan formal, tapi juga kebijakan menyangkut dukungan khusus. Faktanya, homogenisasi sosial menyangkut kesetaraan formal barangkali merupakan ancaman paling serius terhadap hak-hak budaya. Bagian ketiga, hak atas identitas budaya. Ya, pertanyaan, apakah kita memiliki hak asasi atas identitas budaya? Karakter khusus budaya bersama dengan nilai yang kita tempatkan pada keberagaman manusia bisa jadi menunjukkan keinginan untuk mengakui hak atas identitas budaya. Gagasan seperti ini, dewasa ini sedang beredar atau dikampanyekan oleh UNESCO. Akan tetapi, bahkan jika kita mengabaikan dimensi hak asasi manusia kolektif dari hak atas identitas budaya yang diakui, namun saya berpendapat bahwa mengakui hak semacam ini adalah bukan sebuah ide yang bagus dalam advokasi hak asasi manusia. Dalam pengertian yang sangat kuat dan positif, hal ini berarti hak untuk memiliki suatu identitas budaya. Dalam arti ini, hal ini jelas-jelas adalah hak yang konyol atau bahkan lebih buruk. Orang tidak memiliki hak atas identitas budaya dengan cara yang sama seperti memiliki misalnya hak atas kewarganegaraan atau asuransi sosial.
Identitas budaya bukanlah sesuatu yang dapat diberikan kepada individu-individu oleh negara atau kelompok lain. Identitas itu bukan barang, jasa atau status yang dapat diberikan kepada orang-orang. Identitas budaya setidak-tidaknya sejauh mereka memiliki nilai khusus adalah sesuatu yang diperoleh individu-individu saat melakoni hidup mereka. Ketika negara memberi individu identitas budaya, hal ini biasanya dilakukan untuk mendiskriminasi warga negara. Identitas budaya tentu saja adalah sesuatu yang dapat diserang oleh negara atau kelompok atau lembaga lain yang mengakibatkan penghinaan serius terhadap martabat manusia. Ihwal melindungi identitas budaya yang dipilih secara otonom dari serangan semacam itu merupakan tujuan yang mengagumkan. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang menuntut pengakuan suatu hak asasi manusia baru menyangkut identitas budaya. Jadi perjuangan untuk mendapatkan identitas budaya selalu dihubungkan dengan hak-hak individual yang sudah melekat dalam kodrat manusia. Bagaimana serangan terhadap identitas budaya itu bisa dilakukan? Serangan tersebut hampir selalu melibatkan diskriminasi atas dasar-dasar yang sudah dilarang seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul nasional atau sosial, harta benda, kelahiran, dan status lainnya. Serangan itu juga cenderung melibatkan penolakan atas perlindungan hukum yang setara dan pelanggaran hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, beragama, berbicara, pers, berkumpul, dan berserikat, serta pelanggaran hak-hak budaya yang secara eksplisit diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional HAM. Cara untuk melindungi identitas budaya adalah dengan melindungi hak sipil, politik, dan budaya yang sudah mapan. Secara khusus, identitas budaya akan terlindungi secara paling baik ketika para anggota kelompok yang memiliki budaya yang berbeda diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam budaya mereka, baik di depan umum maupun secara pribadi, dan untuk mewariskannya kepada anak-anak mereka tanpa takut akan diskriminasi, pembalasan atau serangan oleh negara atau kelompok lain. Dengan kata lain, identitas budaya sudah dilindungi oleh hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Sebagai tanggapan, hak asasi atas identitas budaya sudah tersirat dalam hak-hak yang telah diakui dan bahwa hak tersebut kini layak untuk dibuat eksplisit. Namun tidak ada yang dapat dilakukan dengan hak atas identitas budaya yang kini tidak dapat dilakukan dengan hak-hak yang telah diakui. Seorang telah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan untuk memilih keyakinan dan pendapatnya secara bebas. Budaya-budaya kaum minoritas yang identitas pendapatnya, yang budayanya kemungkinan besar akan menjadi sasaran serangan telah dilindungi secara khusus. Hak sipil dan hak politik lainnya membolehkan tindakan publik atas nama praktek budaya yang khas. Dan negara telah memiliki kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan budaya seperti yang tadi saya uraikan. Hak atas identitas budaya boleh jadi menambahkan sebuah lapisan retorika baru, namun hal ini bukanlah manfaat utama. Sekali lagi, ihwal melindungi identitas budaya selama identitas tersebut dipilih secara bebas oleh individu merupakan sebuah tujuan yang berharga. Tujuan ini juga terkait erat dengan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Namun tidak semua hal yang baik merupakan hak asasi manusia itu sendiri. Kita tidak membutuhkan hak asasi manusia atas identitas budaya. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen untuk melindungi hak asasi yang sudah ada.
Baik, kita masuk ke bagian yang terakhir dari uraian ini. Masalah yang kita hadapi bukanlah bahwa daftar hak asasi manusia kita cacat, melainkan bahwa negara-negara secara teratur dan sistematis melanggar hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, perhatian dan upaya kita harus dipusatkan pada penerapan dan perlindungan hak asasi manusia yang telah diakui dan bukannya memunculkan hak-hak baru yang manfaatnya masih diragukan. Jika kita ingin melindungi identitas budaya, maka kita perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak budaya, hak sipil, politik, dan hak-hak lainnya yang sudah diakui dalam Deklarasi Universal dan Kovenan Hak Asasi Manusia. Sama seperti kita tidak memerlukan hak baru untuk pembangunan, tapi tindakan yang efektif untuk menerapkan hak atas makanan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Permasalahan hak asasi manusia di fase ini tidak terletak pada cacatnya norma-norma kemanusiaan internasional yang otoritatif atau pada ketidakpekaan budaya terhadap norma-norma tersebut, melainkan timbul dari penyimpangan terhadap norma-norma tersebut karena kurangnya komitmen negara untuk melakukan kewajibannya untuk menghargai, melindungi, dan memajukan peradaban dan budaya hak-hak asasi manusia. Baik, itu kira-kira satu dua hal yang bisa saya sampaikan. Minta maaf karena dua kali tadi terjadi gangguan sinyal, ya, dan mungkin juga uraiannya agak terlalu panjang pada malam hari ini. Ya, untuk Baik. perhatian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Saya banyak, Pak. kembalikan.